Puji Bapak Yahweh, kita akan buka firman Tuhan ya. Sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal keempat ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5, kita akan baca semua ayat bersama ya. Supaya bacaannya sama terjemahan, kita akan baca sebagaimana tertulis di caption depan ini. Oleh karena itu, aku bersaksi dengan sepenuh hati di hadapan Elohim dan Tuhan Yeshua HaMashiach. Dia yang akan segera menghakimi yang hidup dan yang mati, sesuai dengan penampakannya dalam kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tempelaklah, tegurlah, nasihatilah dengan segenap panjang sabar dan pengajaran. Sebab waktunya akan tiba ketika mereka tidak dapat bertenggang rasa terhadap pengajaran yang sehat. Sebaliknya, sesuai dengan keinginan mereka sendiri, mereka akan mengumpulkan para pengajar bagi diri mereka sendiri agar pendengarannya digatalkan. Dan sesungguhnya mereka akan memalingkan pendengarannya dari kebenaran, dan mereka akan dibelokkan kepada dongeng-dongeng. Namun engkau, tenangkanlah pikiranmu dalam segala sesuatu. Jalanilah penderitaan, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya atas firman Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan sangat luar biasa. Ya, kita juga mendengar kesaksian-kesaksian yang semakin hari Tuhan singkapkan terus menerus ya. Juga mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan, itu semua adalah karunia-karunia yang Tuhan berikan ya bagi kita, sebagaimana firman-Nya menyatakan ya, khususnya pada akhir zaman ya, sebagaimana tertulis dalam kitab Yoel ya pasal 2. Kita baca aja Yoel pasal 2 ayat 28 ya sampai berapa ini, 30 aja lah. Sesudah itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat. Orang-orang tuamu akan memimpikan mimpi-mimpi. Orang-orang mudamu akan melihat penglihatan-penglihatan. Juga atas para budak, atas para hamba perempuan pada hari-hari itu, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan memberikan tanda-tanda di langit dan di bumi, darah dan api serta gumpalan-gumpalan asap ya. Nah, kita tahu semua ini terus terjadi ya. Terus terjadi karena memang waktunya sudah semakin dekat. Tetapi di satu sisi yang lain, Tuhan juga sedang melakukan pemurnian bagi setiap umat pilihan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, dan juga dari yang terpilih tidak semuanya setia. Ya, itu kan firman. Murid, katakanlah murid Yeshua ribuan orang, terpilih 12 orang yang menjadi muridnya, yang dekat dengan dia. Dari 12 orang, satu tidak setia. Ya, nah, ini proses terus terjadi. Ya. Dan apa yang kita lihat pun di dalam dunia maya,
Kita melihat macam-macam ya, orang dengan segala macam ulasan-ulasannya. Bahkan ada yang berani menyatakan, kalau kita nggak hati-hati bisa goncang. Ya, ada yang menyatakan bahwa Tuhan kita dengan Tuhannya orang Israel itu beda. Tuhan yang dulu sama Tuhan yang sekarang beda. Ya, kita melihat kalau hanya melihat begitu aja, apalagi dengan banyaknya nama ya. Saya kadang-kadang baca di medsos itu lucu-lucu. Ya. Lucu-lucu nama-nama ilah-ilah lain dibawa-bawa semua. Ya. Kita tahu jelas bahwa Ibrani pasal ke-13. Ya. 13 ayat ke-8 coba kita lihat ya. Ibrani pasal 13 ayat ke-8. Yeshua HaMashiach tetap sama kemarin, hari ini bahkan sampai selamanya. Kita tahu bahwa Yeshua adalah firman. Dia adalah Tuhan yang menjadi juru selamat. Dia tidak berubah. Ya. Tetapi saya baca, saya lihat kok berani orang menyatakan Tuhannya orang Ibrani sama Tuhannya kita beda. Tuhan yang dulu sama Tuhan yang sekarang beda. Ya. Kasihan orang-orang seperti ini, sehingga tapi ini menggenapkan firman ya. Karena ada tertulis Hamasya palsu, nabi-nabi palsu itu muncul dari tengah umat. Kita lihat lagi 2 Petrus pasal 2 ayat 1 aja. Ini bagian daripada penggenapan. Para nabi palsu telah muncul dari antara umat. Begitu juga guru-guru palsu akan ada di antara kamu. Mereka yang akan memperkenalkan sekte-sekte kebinasaan. Bahkan untuk menyangkal majikan ya, yang telah membeli diri mereka, sehingga akan segera mendatangkan kebinasaan pada diri mereka. Ini kan penggenapan. Ya. Penggenapan apa yang saat ini sedang terjadi. Ya. Dan kita tidak perlu heran, bahkan harusnya mengucap syukur bahwa apa yang tertulis itu memang terjadi. Artinya, firman yang saudara dan saya miliki, kitab suci yang saudara dan saya miliki itu adalah benar. Ya. Saya beberapa hari ini saya juga mikir, setan itu lebih tahu firman Tuhan daripada manusia. Ya. Setan tahu bahwa Tuhan sudah menetapkan bahwa 66 kitab itulah yang benar-benar murni firman Tuhan. Sehingga untuk menyesatkan manusia, setan kan niru. 66 ditambahin 6. Betul enggak? Jadi kalau sekarang mulai muncul, oh ada kitab ini, ada kitab ini, ada kitab ini, hati-hati. Setan aja tahu yang mana yang benar. Setan juga tahu bahwa Tuhan perintahkan tulis di keningnya, tulis di tangan. Setan ikut-ikut. Kasih cap di dahi, kasih cap di tangan. Jadi setan tahu mana yang benar. Jadi kalau ada orang yang mau, ini ada kitab tambahan segala macam, setan aja tahu 66 kok. Makanya dia tambahin 6 supaya orang tambah bingung. Ya. Dan itulah yang memang dicari oleh setan apabila mungkin orang-orang pilihan pun tertipu. Ya, kita nggak heran. Ya, banyak orang kan mencari penyembah Yahweh. Kita mau ibadah di tempat di mana nama Yahweh ditinggikan, diagungkan. Ya, setelah masuk dengar firman, mulai terjadi penolakan. Ya. Nah, kita tidak heran, karena ini adalah bagian daripada firman Tuhan yang menyatakan bahwa
Mereka mengalihkan pendengaran mereka dari kebenaran. Ya. Jadi jangan sampai kita melawan firman. Orang seringkali firman yang keras. Ingat, jangan diputar balik. Setan memutar balik. Ya kalau tadi kita dengar kesan, di sini kelihatannya keras. Bukan firmannya yang keras, tapi hati manusia lah yang keras. Jadi jangan dibulak-balik. Ya, jangan dibulak-balik. Setan berusaha untuk membulak-balik. Kita berusaha. Ingat, berkali-kali dinyatakan di tempat ini, jangan remehkan firman. Berkali-kali di tempat ini kita ayo kita ikut firman. Ya, kita mengucap syukur kita sedang belajar untuk melakukan apa yang tertulis. Ya, ada orang-orang yang datang, ya kita mengucap syukur. Tapi kemudian datang dengar firman, loh kok firmannya keras amat. Jangan bilang firman yang keras, hatimu yang keras. Karena engkau tidak bisa dengar firman. Ingat ya, kemanapun engkau pergi, kalau engkau adalah umat pilihan Tuhan, firman yang sama akan tetap mengejarmu. Kalau kau benar-benar pilihan Tuhan. Ya. Karena kan firman ini sebagaimana Ibrani tadi katakan, dia tidak berubah. Dia akan terus membersihkan tubuh, roh, dan jiwa kita. Ya, supaya kita benar-benar didapati tidak bercacat celah tubuh, roh, dan jiwa. Nah, sayangnya kita melihat, tapi ini penggenapan firman sih ya. Nabi-nabi palsu, pelayan-pelayan palsu. Ya, ada orang dahulu yang menyatakan, ya, enak di tempat ini, ya di satu tempat. Kenapa? Pendetanya lucu. Baik, ini saya dengar sendiri dari kuping. Pendetanya lucu, suka bikin lawakan. Nah, saudara lihat di toko-toko buku Kristen. Ada memang dijual lawakan rohani. Alasannya apa? Supaya jamaat jangan tidur. Kelihatannya logikanya, ya benar juga ya. Nggak taunya setan masuk di situ. Tempat ibadah kok jadi tempat lawakan. Supaya orang jangan tidur, bisa ketawa-ketawa. Firman Tuhan berkata, beribadahlah kepada Bapa Yahweh dengan hormat dan takut. Kok ketawa-ketawa? Ya. Tapi itu sudah menjadi satu tren. Ya. Supaya orang jangan terlalu serius begini. Hormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, berkali-kali saya sebagai pelayan Tuhan, apa yang ditulis ya kita coba sampaikan. Kalau kita mentaati firman, maka kita tidak meremehkan. Kalau kita tidak meremehkan, kita tidak akan dibinasakan. Tetapi kalau kita remehkan, satu saat kebinasaan akan terjadi. Ya, kadang-kadang saya lihat orang, gimana orang-orang ini? Ya, kok maunya dengar firman yang hanya berkat. Berkali-kali saya katakan, kalau kita taat dan setia kepada firman, maka berkat itu memang jadi milik kita. Itu memang Tuhan tetapkan begitu. Ya. Jadi walaupun pemberitaan firman di tempat ini jarang dinyatakan berkat, tetapi supaya kita taat dan setia kepada firman, janji Tuhan kalau kita taat dan setia, maka berkat itu memang milik kita. Tuhan sudah menyiapkan semuanya bagi saudara dan saya. Ya. Nah, kita melihat di sini. Dengan waktu yang sudah semakin mendekat, apakah kita siap? Ya. Ingat, pemisahan itu akan terus dilakukan. Ya, saya kalau hari Sabtu saya nginep di sini. Saya nonton biasanya TV itu
acara National Geographic. Di situ selalu ada acara biasanya, ya. Bagaimana orang mencari emas, ya. Ada yang dari sungai, ada yang gali di tanah, ya. Dari sekian banyak. Kalau apalagi di tanah ini kan harus ada perlengkapan yang dipersiapkan, ya. Nah, tadi saya dengar lagi, saya lihat mereka menyiapkan berbagai macam alat, ya, dan menyewa tanah sekian ribu hektar. Tentunya dengan target kalau nyewa tanah sekian, dia kan harus bayar ke pemerintah. Alat-alat harus dia bayar. Tenaga kerja semua harus dibayar. Jadi semua pengeluaran harus sudah ditentukan. Dengan pengeluaran sekian banyak, maka mereka harus menghasilkan emas sekian banyak. Harga emas berapa? Nah, itu harus diperhitungkan. Sehingga apabila mereka tidak mencapai target, batal. Ya. Nah, saya lihat tadi di TV kan ada. Ya saudara lihat aja tapi kalau minggu pagi sementara saudara di dalam jalan, itu sekitar jam 6:30 soalnya. Sambil beres-beres kan saya lihat itu. Ya. Dapatnya paling berapa gram. Dia menyewa sekian banyak tanah, sekian banyak peralatan. Ternyata hasilnya tidak sampai mencukupi untuk balik modal. Akhirnya mereka runding, gimana kita cuma hasilkan segini, bubar atau gimana? Ya. Dan yang saya lihat adalah begitu besar usaha yang mereka lakukan hanya untuk mendapatkan emas. Ya, tanahnya kan luas, sekian ratus atau sekian ribu hektar. Yang didapat dalam seminggu usaha nggak sampai 1 kilo. Mungkin cuma beberapa gram. Dihitung-hitung, wah ini kalau sebegini nggak bisa. Bagi saya, saudara dan saya adalah emas yang masih tersembunyi di dalam bongkahan-bongkahan batu. Ya. Dan kalau saudara perhatikan bagaimana mereka mendapatkan emas, kalau dia tersembunyi di batu itu harus dihancurkan. Dihancurkan, dan setiap pendulangan emas perlu air yang cukup. Berbicara, kan di batu-batu harus dihancurin. Nah itu bayangannya firman Tuhan. Firman Tuhan bagaikan palu godam. Ya. Kemudian air dibutuhkan. Air harus cukup, berbicara air, berbicara firman. Untuk membersihkan, untuk dicari dan dicari. Dengan berbagai macam peralatan-peralatan, akhirnya didapat cuman sedikit emas yang murni. Itulah umat pilihan Tuhan yang saat ini sedang Tuhan cari. Ya. Karena ingat, sebelum bilangan umat pilihan Tuhan di luar bangsa Israel digenapkan jumlahnya, ya, maka Ruach HaKodes belum kembali ke Israel. Kalau dia sudah kembali ke Israel menggenapkan Wahyu pasal 7, kan bangsa-bangsa di sana kan 140.000, 12.000 per satu suku. Itu harus menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya mereka dimeteraikan, berbicara meterai, berbicara Ruach HaKodes. Dan kalau belum percaya kepada Yeshua, tidak mungkin mereka menerima Ruach HaKodes. Tetapi sebelum Ruach HaKodes kembali untuk menggenapkan apa yang tertulis dalam Wahyu 7, bilangan umat pilihan Tuhan di luar bangsa Israel harus digenapkan jumlahnya. Ya, harus digenapkan jumlahnya. Tapi kita melihat betapa orang pendengarannya
Ya, lebih tertarik kepada berita-berita dunia daripada kebenaran firman. Ya kalau saudara baca di media sosial, aduh, di Facebook dan sebagainya, kasihan. Ya. Tidak punya pegangan, apalagi sekarang sebagian besar nggak ada gereja kan. Ya masing-masing ya berdasarkan pengetahuannya sendiri. Tidak mau menggali firman Tuhan. Bagaimana mau menggali firman? Roh Kudus saya dia nggak percaya. Ada beberapa gereja yang tidak pernah, boleh saya katakan, mengajarkan Ruach HaKodes. Bagaimana mereka bisa menerima Ruach HaKodes kalau nggak pernah dibaptis? Ya, kalau mau saya terjemahkan dengan benar, kalau tidak mau diselamkan di dalam Adonai Yeshua Masiah, tidak bisa. Kalau tidak pakai nama yang benar sebagaimana tertulis, bukan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan nama, dan itu tidak pernah dipakai oleh para murid untuk membaptis orang-orang. Dari mana tahu? Kan Anda tertulis dalam Matius 28. Baca yang benar. Itu Matius 28 untuk para murid. Dan baca Kisah Rasul. Di mana itu ada cerita para murid. Tidak pernah para murid membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Ruach HaKodes. Tidak ada. Nah kita belajar. Kita belajar untuk benar-benar stick benar-benar pada firman Tuhan. Bukan kepada ajaran-ajaran yang lain. Ya. Nah, kita melihat di sini, saudara dan saya mempunyai suatu kewajiban berdasarkan apa yang kita baca tadi. Baik atau tidak baik waktunya. Saudara harus siap. Kita harus siap. Bisa aja orang bertanyakan di luar, kok kamu pakai nama Yahweh sih? Kenapa? Harus bisa jawab. Kenapa kamu pakai nama Yeshua? Harus bisa jawab. Karena itu sudah diajarkan di tempat ini. Ya. Kalau nggak bisa jawab, berarti engkau melawan firman. Atau tidak mau mengerti firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, engkau harus siap. Saya sebagai pelayan, sebagai gembala hanya memberikan petunjuk, arahan. Apa yang tertulis oleh, ya harusnya begini, harusnya begini. Tetapi di luar sana, kita merindukan paling sedikit keluarga besar kita yang masih ada hubungan darah dengan kita. Kalau lagi ngobrol-ngobrol, mereka tanya, kok kamu pakai nama Yahweh kok? Harus bisa jelaskan kenapa kau pakai nama Yahweh. Kok pakai Yeshua, kenapa nggak pakai nama ini? Harus bisa kau jelaskan. Kalau nggak bisa jelaskan, berdoa minta ampun sama Tuhan. Berarti kau belum kenal Tuhanmu dengan benar. Ya, jangan kira kata-kata ini, oh ini kok keras. Bukan keras, saya mengajarkan apa yang benar. Bukan ajar asal ajar. Karena banyak orang yang tidak mau mengajar apa yang tertulis. Ya, ada orang yang kita harus ikut Torah. Benar mau ikut Torah. Kan Torah mengajarkan pakai nama Yahweh, benar. Bukan hanya itu, banyak lagi yang lain. Ya, nah kita harus melihat, harus kita teliti. Ingat ya, Torah itu saya menafsirkannya sebagai undang-undang dasarnya Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada manusia melalui Moshe. Moshe mengajarkan kepada bangsa Israel. Sehingga Yeshua berkata dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 22, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kita lihat aja ya, Yohanes pasal ke berapa itu? 4 ayat ke 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang telah kami kenal. Karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Jelas keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
Tapi ada orang yang berani menyatakan Tuhannya orang Yahudi lain dengan Tuhannya kita. Berarti kau nggak selamat. Kalau engkau tidak memakai menyembah Tuhannya orang Yahudi, kau melawan firman ini dan kau tidak akan peroleh keselamatan. Kenapa bangsa Yahudi memperoleh kasih karunia Tuhan? Sehingga firman Tuhan diturunkan kepada bangsa ini. Ya. Dan kita melihat itu kan penggenapan. Nah, bagaimana orang berani bilang Tuhannya orang Yahudi beda dengan Tuhannya kita? Ya, kau pakai Tuhan yang lain ya pasti beda. Ya. Karena itu pakailah nama Tuhan orang Yahudi, karena ayat ini menyatakan begitu. Ya, kalau kita mengatakan bangsa Indonesia orang Nasrani, ribuan orang yang sudah pergi ke Israel. Ribuan para pelayan Tuhan pergi ke Israel. Ya mungkin jutaan. Kok kelakuan seperti orang-orang Parisi dan orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Yeshua, ternyata itu pun menggenapkan apa yang Tuhan katakan. Ya. Di dalam firman Tuhan menyatakan, apa yang sekarang ada dulu sudah ada. Apa yang terjadi sekarang dulu juga sudah terjadi. Contoh, ya, Yohanes pasal ke-7 ayat ke-41. Orang-orang lainnya berkata, dia adalah Hamasiah. Namun yang lainnya berkata, bukan, sebab adakah Hamasiah datang dari Galilea? Bukankah kitab suci telah berkata bahwa Hamasiah datang dari Bani Daud dan dari Bethlehem, desa tempat Daud tinggal. Saudara bisa tangkap apa yang saya katakan tadi. Jutaan orang Nasrani pergi ke sana, ke Israel. Kenapa enggak pernah tanya siapa sih nama Tuhanmu? Tanya dong. Kan sama kejadian seperti ini. Ya. Memang tidak pernah disebut bahwa Yusuf masih ada. Ya, ketika Yeshua disalibkan tidak pernah disebut ada nama Yusuf. Katakanlah Yusuf sudah tidak ada. Tetapi Maria ibunya ada. Kenapa enggak datang ke Maria? Tanya sama Maria, kamu itu dari mana sih? Kan sama seperti sekarang. Ngapain kau ke Israel sana? Kenapa enggak nanya siapa Tuhanmu? Itu terjadi. Ya. Tetapi kita mengucap syukur. Atau bahkan mungkin memang ada orang yang sengaja nggak mau tanya. Ya. Nah kita harus lihat ya bahwa orang-orang Israel, orang Yahudi, ya, begitu turis-turis dari Indonesia datang, mereka bisa bahasa Indonesia. Mereka memang belajar. Ya. Saya salah seorang adik saya yang laki-laki. Dia waktu itu spesial, dia memang guru bahasa Inggris. Dia di-hire, boleh dikatakan di-hire secara khusus oleh Israel untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Ya. Nah saya nggak heran ya, mungkin bukan satu orang, mungkin banyak teman-temannya yang juga mengajar orang Yahudi supaya bisa bahasa Indonesia. Nah sekarang mau bilang ke saudara ke sana, itu para guide-nya pakai bahasa Indonesia. Dan berdasarkan apa yang kita dengar, guide-nya karena orang kita taunya bahwa Tuhan yang namanya A, itulah yang dia pakai. Terus orang Yahudi juga pakai nama itu. Tanya yang benar siapa nama Tuhan bangsa Yahudi. Ya. Tapi herannya ya pelayan Tuhan juga khotbah di sana pakai nama Tuhannya orang lain. Sehingga jangan heran apabila ada muncul
Orang yang menyatakan Tuhan kita beda sama Tuhannya orang Yahudi. Kalau Tuhan kita beda dengan Tuhannya orang Yahudi, jangan harap kau selamat. Karena keselamatan, kata kitab Yohanes tadi, datang dari bangsa Yahudi. Bukan bangsa Yahudi yang menyelamatkan, tetapi Tuhannya orang Yahudi, itulah yang menyelamatkan kita. Tuhannya orang Yahudi, Yahweh namanya. Nah, kita harus peka dengan hal-hal seperti ini. Ya, jangan sampai tertipu. Dan apabila orang berkata, oh di sini firmannya keras, jangan sampai tertipu dengan kata-kata setan. Bukan firmannya keras, tetapi hatimu yang keras. Kenapa? Sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Timotius tadi. Akan tiba waktunya ketika mereka tidak dapat lagi menerima pengajaran yang sehat. Sebaliknya, mereka mengumpulkan para pengajar sesuai dengan keinginan mereka sendiri untuk apa? Memuaskan keinginan telinga mereka. Itu kan terjadi sekarang. Ya. Kalau kebenaran firman yang sungguh-sungguh murni ditaburkan, apalagi di tempat-tempat di mana pelayan-pelayan dipanggil ke tempat-tempat ibadah orang-orang kaya, berani kau singgung dia, besok-besok gak dipanggil lagi. Mereka mau cuman yang mengenakkan telinga. Ini kan menggenapkan firman. Ya, ini kan menggenapkan firman. Dan itu semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Sehingga bukan lagi kebenaran firman yang dinyatakan, tetapi sesuai dengan apa yang tertulis. Mereka menyatakan dongeng-dongeng. Cerita mitos-mitos. Cerita sejarah. Sejarah tidak menyelamatkan. Ya. Tetapi itu yang terjadi. Banyak orang cerita, oh ini sejarahnya begini, begini. Kok sejarah diceritakan? Ceritakan tentang firman. Walaupun kitab suci ini memang sejarah penyelamatan Bapa Yahweh bagi manusia mulai dari bangsa Israel dan dari bangsa Israel kepada seluruh manusia di muka bumi. Tapi juga bukan berarti kita menceritakan sejarah, ceritakan tentang bagaimana Tuhan melalui sejarah kehidupan bangsa Israel. Kebenaran firman itulah yang menyelamatkan mereka. Ya. Tuhan punya rencana menyelamatkan manusia. Tetapi kalau kita lihat bangsa Israel yang menjadi patokan. Sekian juta orang keluar dari tanah Mesir yang tertulis 603.550 orang laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, belum termasuk suku Lewi yang jumlahnya sekitar 23.000 orang, tetapi itu dari bayi sampai orang dewasa. Kalau kita katakanlah genapkan 600, katakan mungkin 620.000 orang. Laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas. Sebagaimana tertulis dalam kitab Bilangan. Dari sekian ratus ribu orang, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, mungkin sekitar 2 juta orang. Yang bisa masuk, atau yang Tuhan izinkan masuk, Tuhan berkenan masuk ke tanah perjanjian. Dari 620.000 orang laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas ketika keluar dari tanah Mesir. Hanya 2 orang yang boleh masuk. Karena mereka tetap taat dan setia. Dalam segala macam bentuk pergumulan, tantangan, pencobaan, peperangan. Bagaimana kita? Ya. Tuhan tidak peduli. Karena ingat yang beberapa kali saya katakan. Semua manusia yang hidup di muka bumi saat ini itu keturunan daripada Sem, Yafet, dan Ham.
Mereka anak-anak Nuh. Mereka menyembah kepada Bapa Yahweh, bukan yang lain. Karena itu, apabila Tuhan memusnahkan mereka yang tidak menyembah Dia, ya wajar aja. Wajar, bukan Tuhan itu jahat, bukan. Kalau kita menciptakan sesuatu, terus sesuatu itu tidak berguna, ya kita hancurin aja. Kita punya, karena kita yang menciptakan Dia. Demikian juga Bapa Yahweh, Dia menciptakan saudara dan saya untuk menyembah Dia, untuk beribadah kepada Dia. Kalau engkau tidak beribadah kepada Dia, Dia musnahkan. Jangan bilang Tuhan jahat. Karena kita diciptakan untuk Dia, oleh Dia dan untuk Dia, dan bukan yang lain. Dan karena itu tidak heran apabila suatu saat nanti apa yang terjadi pada zaman Nuh akan terjadi pula di muka bumi yang sekarang kita tinggali. Ingat ya, bumi ini ketika manusia jatuh dalam dosa dikatakan oleh Tuhan, ya, terkutuklah tanah karena manusia. Dan Tuhan tidak mencabut kutukan itu. Sehingga ketika umat pilihannya sudah dipilih dan waktunya sudah genap, dunia yang sekarang ini akan dimusnahkan karena sudah dikutuk oleh Tuhan. Dan Tuhan akan membuat dunia yang baru, langit yang baru. Nah, saudara dan saya yang mau hidup melakukan apa yang Dia perintahkan akan dipindahkannya ke langit yang baru, bumi yang baru, yang diberkati dan bukan dikutuki. Nah, sebagai seorang pelayan Tuhan, saya punya tugas untuk menyatakan. Kalau saya hanya memberitakan yang enak saudara dengar, kemudian saudara nggak mau berubah, bahaya. Saya tidak mau Yeskiel 3 ayat 18 terjadi. Ya, sudah tahu orang nggak benar, sudah tahu orang berdosa, tidak kau peringatkan. Kalau mereka mati, darahnya kau tanggung. Saya nggak mau itu. Ya, lebih baik saya beritakan, saya sebagai pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan, ya nyatakan aja. Nyatakan aja. Ya. Nyatakan. Walaupun mungkin, aduh, gak tahan. Kau gak tahan karena bukan roh yang asli di dalammu yang gak tahan. Tetapi dagingmu gak tahan. Karena daging mau dikuasai oleh dosa. Sehingga Yesua atau firman Tuhan katakan, matikan kedaginganmu. Matikan. Tapi banyak orang yang gak mau terima. Kalau ditegur gak mau. Ini kan jelas-jelas dikatakan, tempelaklah, tegurlah, nasihatilah. Tapi banyak orang yang gak bisa terima. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau benar-benar hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Orang-orang dunia sana bisa berpaling dari kebenaran. Jangan kira apa yang terjadi saat ini itu sesuatu yang kebetulan, ya bukan. Itu bagian daripada rencana Tuhan untuk memproses umatnya, apakah dia setia apa enggak. Tetapi di sisi yang lain, setan juga cari kesempatan. Orang dibuat jauh dari kehidupan beribadah. Sehingga akhirnya pakai medsos, ya pakai pengertian sendiri. Ya tidak ada hikmat Tuhan. Ya bagaimana mau dianugerahi hikmat Tuhan? Kalau nggak pernah tanya Ruach Kodes, apa sih artinya firman ini? Keluarlah penafsiran sendiri yang dapat menyesatkan. Ingat ya, kita boleh menafsirkan, ya semua orang bebas menafsirkan. Tetapi pertama yang saya ajarkan, penafsiran tidak boleh keluar dari firman. Kita menafsirkan mungkin tidak 100% benar. Tetapi juga tidak 100% salah.
Kenapa? Kalau engkau keluar dari firman atau tidak ada firman yang menjadi dasar tafsiranmu, ya 100% salah. Ya. Ada orang yang mengatakan seperti yang saya katakan tadi, Tuhan kita beda dengan Tuhan orang itu, kan gak ada dasarnya. Gak ada dasarnya. Jangan sampai kita salah. Apalagi orang-orang bangsa Indonesia lah, orang-orang Nasrani yang sudah pernah pergi ke Israel sana, tanya dong, udah berapa kali kau ke Israel sana, tanya sama orang Israel yang murni, jangan tanya sama para guide. Para guide itu hanya berasakan supaya enak di telingamu, supaya kau senang. Oh iya, memang nama Tuhan kita ya disesuaikan dengan kondisi situasi di sini. Padahal itu bukan Tuhannya. Atau paling sedih kau tanya, haleluya itu apa sih? Sehingga kau tahu karena haleluya itu disebut di sorga sana. Kita rindu untuk mencari kebenaran yang sejati. Jangan ikut-ikutan dunia, mengalihkan pendengaran. Supaya yang didengar itu yang enak-enak aja. Yang membuat kalau enak didengarkan hati jadi senang. Itu lebih enak dong, hati senang tapi engkau tidak berubah. Ya. Senang cuma sesaat. Mungkin di dalam ruangan ibadah kau senang-senang, begitu di luar sana kau hadapi problem, langsung menyangkali Tuhan. Bukan gitu caranya. Saudara dan saya dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga dimanapun kita berada, siap sedia waktu kapanpun juga. Tetap bertahan memberitakan nama yang benar. Tetap bertahan memberitakan kebenaran yang benar. Bukan kebenaran yang dibuat-buat. Kebenaran yang benar adalah Yeshua sendiri, firman yang hidup. Ya. Saudara dan saya ingat, kita memang sudah ditetapkan. Masing-masing orang sudah ditentukan di mana dia digembalakan. Kadang-kadang ada orang yang mundur, ya buat saya sih nggak jadi masalah. Mungkin bukan di sini tempatmu, cuman kita kan berdoa, Tuhan berikan dia tempat untuk ibadah, di mana hatinya senang. Mau berubah apa nggak berubah itu urusan dia dengan Tuhan. Karena banyak orang kan sekarang mau ibadah, mau. Tapi cari tempat yang enak lah supaya saya senang dengernya. Kalau saya senang kan hati saya senang. Tapi kelakuanmu nggak berubah, itu namanya munafik. Ya. Lebih baik kita dihajar oleh firman Tuhan, babak belur di sini supaya selamat, daripada kau senang-senang di sini setelah engkau tamat dari dunia, babak belur di sana. Selamanya. Kalau babak belur di sini kan ya berapa tahun sih? Berapa tahun lagi dia datang? Yang penting nanti selamanya aku senang. Daripada aku senang-senang beberapa tahun di sini, babak belur nanti di sana. Nah, pilihan ada di tangan masing-masing. Ya. Dan dunia memang sedang dijauhkan setan dari Tuhan yang benar dengan berbagai macam cara, termasuk dia senang dengan adanya apa yang terjadi sekarang ini. Banyak orang yang gak mau ibadah dengan berbagai macam alasan. Oh, dilarang pemerintah. Jadi maunya tidur aja. Ya tidur. Tidur nanti kalau udah sakit-sakitan, gak mau gerak lagi, gak mau muji lagi, mati rohani dan jasmani. Kalau mati rohani jasmani ya habis, bukan habis setelah kematian, tambah habis lagi. Tuhan mau menyelamatkan saudara dan saya dari kebinasaan yang kekal. Tapi Tuhan tidak pernah mau paksa. Nah, kita dibentuk kan. Nah, kok dengar kesaksian tadi, ibu tadi kan. Memang mereka pernah beberapa waktu keluar. Nah, kita diamin aja.
Kan masing-masing punya hak. Mau datang puji Bapak Yahweh, yang nggak datang ya puji Bapak Yahweh. Ya. Tapi berdasarkan kesaksian mereka sendiri, kalau saya boleh saksikan, di sana juga mereka dihajar. Bahkan ditemplak. Oh itu di sana itu benar. Ngapain kamu lari kemari? Yang disebut itu Tuhan yang benar. Bukan suatu hal yang kebetulan. Di sana pun ya puji Bapak ya, mereka ketemu dengan orang yang mengerti nama yang benar. Ya karena ditempelak lagi ya balik lagi. Ya kita mengucap syukur lah. Saudara dan saya harus ingat bahwa kebenaran firman yang ditaburkan di tempatnya bukan hanya buat saudara tapi juga buat saya. Saya juga bertanya, Tuhan apa sih yang Tuhan mau berikan bagi kami? Bukan bagi jemaat, bagi kami. Saya pun butuh firman. Karena saya pun mau selamat. Ya, saya belajar untuk bisa memberi waktu, memuji, menyembah Tuhan. Walaupun saya bukan orang yang pintar nyanyi ya. Tapi seenggak-enggaknya ya kalau saya nyanyi mungkin ya keluarga saya kadang-kadang ketawa. Tapi dia ya ketawa-ketawa mesem lah. Mungkin karena bapaknya ya nyanyi ya. Memang kan saya memuji Bapak Yahweh. Ya. Menyembah dia. Memuji muliakan dia dengan segala keterbatasan. Kita belajar. Supaya kita menerima hadiratnya. Karena saya percaya ketika kita memuji menyembah dia, kita merasakan tanpa terasa benar apa yang disaksikan. Tanpa terasa kadang-kadang kita nangis. Kenapa enggak tahu kenapa nangis? Karena roh yang di dalam saudara dan saya, itu adalah roh Bapak Yahweh yang memang mau supaya kita selamat. Tapi ada tertulis roh penurut. Tapi daging lemah. Kalau malam-malam saya bangun, mendingan tidur lah besok pagi. Daging kan maunya tidur terus. Nanti kalau sudah tidur nggak bisa jalan, baru nangis-nangis. Kalau udah nangis-nangis, ya berlakulah seperti apa yang ditulis dalam Amsal 1 tadi. Kau nangis-nangis, kau berteriak, diketawain sama Tuhan. Ya, tidak akan dia dengar. Karena ketika engkau sehat, engkau diciptakan diberikan kesehatan. Engkau dan saya diciptakan untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Karena itu istimewakan nomor satukan Tuhan. Tetapi banyak orang saat ini hanya menomorsatukan kedagingannya. Dengan kondisi kamu gak ada gereja, ya kita jalan-jalan aja. Nah itu kan kenyataannya. Jalan-jalan. Pesta-pesta ke pantai. Nanti toto kecelakaan. Tenggelam di pantai nangis-nangis. Pada hari itu harusnya kau pakai at least beribadah. Muji Tuhan. Bukan Tuhan gak mau kita jalan-jalan. Tapi Tuhan mau supaya kita mengutamakan yang memuji dia, menyembah dia. Nanti kalau kau jalan-jalan kau bisa lihat ciptaan Tuhan, luar biasa ciptaan Tuhan. Luar biasa semua pohon gunung-gunung. Tapi begitu dia goyang sedikit, yang kita anggap luar biasa, hancur. Kita bisa, kok tanah bisa bergoyang. Dia sentil dikit semua goyang. Ya, betapa maha kuasanya Bapa kita. Bumi boleh bergoyang, tetapi anak Tuhan tetap tinggal. Tegak. Berdiri untuk kemuliaan namanya. Tuhan sanggup untuk memproteksi saudara dan saya. Ya. Karena itu kita harus mempergunakan waktu ini dengan benar. Ya. Saya sebagai pelayan Tuhan yang menggembalakan kita semua. Kadang-kadang waktu saya dengar, ini firmannya juga memang bagi orang-orang yang telinganya tipis, memang agak susah. Ya. Tapi saya punya kewajiban untuk menyatakan kebenaran. Kadang-kadang saya mengucap syukur ya mereka yang dipercayakan untuk melayani Tuhan, ya
Ada firman yang juga mungkin, oh ini bukan agak lembut ya, tapi ya tidak langsung menggencet begini. Karena saya sebagai gembala ya harus berani menyatakan salah ya salah, benar ya benar. Saya tidak pernah menganjurkan yang salah, oh nggak apa-apa sedikit-sedikit ya, nggak boleh. Ya. Walaupun saya sendiri pun sebenarnya juga sedang belajar untuk bisa menerapkan apa yang Tuhan perintahkan. Banyak di luar sana, oh kita harus kembali kepada Torah, walaupun banyak orang menolak Torah. Padahal seperti yang saya katakan, Torah itu undang-undang dasarnya. Tuhan sendiri yang turunkan Torah. Tuhan sendiri yang jabarkan, ceritakan kepada si Moshe. Dari 10 hukum ini dia ceritakan selama 40 hari 40 malam. Oh harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Itu dasarnya 10 hukum yang Tuhan berikan. Sehingga dari 10 hukum keluarlah 613 aturan, ketetapan dan perintah. Itu Torah. Dan itu semua yang kemudian dikembangkan sampai kita kenal ada kitab-kitab yang kita sebut kitab perjanjian baru. Itu dasarnya Torah. Tidak keluar dari Torah. Jadi jangan pernah kita menyatakan bahwa Torah itu tidak berlaku. Torah itu adalah dasar yang membimbing kita untuk kita bisa percaya dan menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Membimbing kita mencapai iman yang benar, yaitu percaya kepada Yeshua. Ya. Jadi jangan sampai kita salah. Ya, kita lihat di dalam Galatia pasal 3 ayat ke 23. Sebelum iman itu datang, kita dilindungi di bawah Torah dengan dikurung ke dalam iman yang akan segera disingkapkan. Ya. Kalau saudara baca baik-baik, satu ayat ini saudara baca baik-baik. Diulang-ulang dibaca, diulang-ulang dibaca. Sebelum datangnya iman. Yang pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Sebelum datangnya Yeshua, kita dijaga dan dikurung di bawah Torah. Untuk kita sanggup dan mengerti bahwa ada tertulis bahwa Yeshua itu sudah ditetapkan, dia akan datang. Karena Yeshua atau Bapa Yahweh sudah memberikan Torahnya, tetapi umat Israel dan manusia tidak bisa mempraktekkannya dengan benar. Karena itu Yeshua kasih contoh. Bapa Yahweh sendiri harus turun sebagai manusia. Manusia Yeshua masih untuk mempraktekkannya. Begini loh caranya untuk menerapkan Torah. Bukan berarti Torah itu hilang, tidak. Kalau saya boleh mengilustrasikan. Ketika saudara atau anak-anak kecil ya, anak-anak kayak Mary itu lagi belajar huruf A, B, C. Ya katakan PAUD, TK, mereka kan sudah belajar kan? Belajar baca, belajar tulis. Kalau saya mau mengumpamakannya, itulah dasarnya. Baca, tulis, itulah dasarnya. Ya. Dan baca tulis itu sampai engkau tua, sampai engkau tamat di pendidikan yang tertinggi, S3, bahkan engkau mendapat gelar kehormatan profesor, itu tetap kau pakai. Bisa ditangkap maksudnya? Demikian juga Torah. Torah itu dasar hidup kita. Kalau kita malah bergantung dan hidup di dalam Torah, imanmu tidak akan tergoyah. Gak bisa. Gak bisa. Seperti kita anak-anak setelah udah tua-tua begini, kan tetap bacanya ya A, B ya up, B, A ya ba. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa lainnya bisa lain. Itulah dasar.
baca, berhitung, itulah dasar. Dan itulah yang mendasari supaya kita dapat selesai tamat sekolah, bekerja dan pensiun dan seterusnya. Itu pun kita punya dasar iman Torah. Sampai kita selesai di muka bumi ini, di sana kita sudah belajar. Karena Yesua atau firman Tuhan berkata, seperti apa yang sudah aku perlihatkan. Ini tabernakel bentuknya begini, sudah diperlihatkan Tuhan kepada Mose. Ini bentuknya harus begini. Itu harus terjadi. Inilah gambar kehidupan ibadah yang Tuhan ajarkan kepada Mose, kepada bangsa Israel, kepada kita. Kita tinggal ngikutin aja. Walaupun yang kita ikuti itu masih belum sempurna. Tetapi Tuhanlah yang terus menyempurnakan. Sehingga ketika nanti kita di sorga nggak canggung lagi. Nggak canggung lagi. Ya. Saya lama di laut, dia lama kerja di perusahaan minyak. Saya di perusahaan A terus pindah ke perusahaan B. Peralatannya mungkin beda. Artinya manufacturer yang beda. Tapi sistemnya sama. Jadi saya bisa, saya sudah tahu caranya begitu. Kemanapun saya pindah dasarnya sudah ada. Jadi akan mudah buat saya untuk menghandlenya. Begitu juga dengan kita. Kita dilatih oleh Bapa Yahweh. Ikuti firman Tuhan sehingga nanti di sana nggak canggung lagi, cuma menyesuaikan tempat aja. Tadinya di bumi, yang sekarang nanti di surga. Sudah nggak canggung. Ya, itulah maksudnya Tuhan. Ya, nah kita sedang diproses. Tapi tergantung kita mau ikut apa enggak. Kita sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Sudah ditetapkan. Kita dipanggil, kita dipilih, kita diproses, kita dibenarkan. Setelah dibenarkan, kita akan dimuliakan. Kemuliaan yang dahulu hilang. Sebagian karena dosa si Hawa. Dipulihkan kembali karena iman percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Sehingga kita dimanapun saudara dan saya, walaupun masih hidup di tengah dunia ini, ketika kita mentaati firman Tuhan itulah yang merubah hidup saudara dan saya. Sehingga di tengah dunia yang gelap, kita menjadi seperti bintang-bintang yang terang untuk hormat kemuliaan Bapa Yahweh. Sebagaimana tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat ke-15. Supaya kamu menjadi tak bercela dan tak tercemar. Sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah. Di tengah-tengah generasi yang bengkok. Yang telah disesatkan. Yang di antara mereka kamu dibuat bersinar bagaikan cahaya di dunia. Dalam terjemahan lain cahaya-cahaya ini disebut bintang-bintang. Ya, di tengah generasi yang bengkok, yang udah sesat. Siapa yang membengkokkan? Siapa yang menyesatkan? Ya, pelayan-pelayan Tuhan. Hamasia palsu. Apa yang benar dia bengkokin dikit. Supaya orang senang. Yang tidak bisa begitu. Ya. Tidak bisa begitu. Nah, kita harus tegas. Ya. Kita mengucap syukur, kita belajar untuk melakukan Torah sesuai dengan kebenaran yang Tuhan nyatakan bagi kita. Sebagai contoh ya. Ini satu hal yang kadang sulit dipraktekkan di luar. Tapi saya mengucap syukur anak-anak Tuhan di sini ya mau belajar lah. Mau belajar melakukan. Kita lihat ini Torah ya. Ulangan 22 ayat ke-5. Janganlah ada barang milik
seorang pria pada seorang wanita. Ataupun seorang pria mengenakan pakaian wanita. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Yahweh Elohim. Coba kita lihat terjemahan King James ya. The woman, ini agak beda ya terjemahannya. The woman shall not wear that which pertain unto a man. Seorang perempuan jangan memakai pakaian laki-laki. Ya. Neither shall a man put on a woman's garment. For all that do so are abomination unto the Lord thy God. Satu kekejian. Kita mengucap syukur di tempat ini. Ya. Saya lihat si saya, anak-anak saya nggak pernah, kamu harus enggak. Ya bilangnya firman, kamu mau ikut ya ikut. Kamu nggak mau ikut ya itu urusanmu. Ya, saya lihat, oh udah mulai berubah. Nah, banyak kan perempuan susah ini. Ya, ini kan udah mode sih mode. Tapi ini kekejian bagi Tuhan. Ya, mau ikut ini atau mau ikut dunia, kan itu. Jadi segala sesuatu ada dasarnya. Waktu kita kira-kira berapa tahun, 15 tahun yang lalu lah. Kita kan masuk di sini tahun 2001. Security di depan di sini dulu ada seorang ibu yang tinggal di sini, seorang ibu janda. Sekarang dia tinggal di mana di Jambi ya. Security sini ngomong, dulu kan ada beberapa gereja di sini, ada 5 gereja kalau nggak salah. Ya, security sini ngomong, Bu, ngomong sama ibu janda di sini. Bu, di sini perempuannya beda ya pakaiannya, beda gimana? Pakaiannya bagus-bagus. Kalau yang sana udah kayak koboi semua. Loh, itu orang dunia loh yang ngomong. Ya, koboi kan pakai celana panjangannya. Tapi kan terserah masing-masing. Bagaimana saudara bayangkan kita datang ibadah, terus pakai pakaian yang di pandangan Tuhan itu keji. Apakah itu diterima Tuhan? Banyak pelayan Tuhan, oh jangan, kalau kita beritakan itu nanti orang pada lari. Ya biar aja lari, daripada Tuhan hajar. Kasih tahu, itu bukan urusanmu mau berubah atau tidak berubah, itu bukan urusan pelayan Tuhan. Bilang ini. Banyak orang kalau lihat ayat ini susah. Ini udah zamannya ya. Nama Yahweh pun udah ratusan tahun gak dipakai. Sekarang kau paksa-paksa. Tapi giliran ini yang merupakan bagian daripada Torah. Engkau bilang, oh nanti orang bubar. Ya sama aja, engkau tidak berani memberitakan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan remehkan firman Tuhan. Bagaimana engkau beribadah, engkau berdoa, tapi di mata Tuhan keji. Jangan harap pelayan Tuhan yang tidak berani menegur. Engkau kalau orang itu mati, berlaku dalam hidupmu. Yeskiel pasal 3 ayat 18. Udah tahu keji, engkau tahu itu keji, engkau tidak pernah beritakan. Yang penting kau beritakan, mau ikut apa enggak itu enggak masalah. Tapi enggak pernah kau beritakan kalau dia mati. Yeskiel 3 ayat 18 terjadi dalam hidupmu. Nah buat saya ya kita ngomong aja. Saya punya prinsip, jemaat itu bukan milik saya. Jemaat itu milik Tuhan. Saya diberikan kepercayaan, oke ini kau layani, kau gembalakan. Beritakan apa yang harus diberitakan. Mau dengar puji Bapak Yahweh, tidak mau dengar puji Bapak Yahweh. Tapi tidak berani kau beritakan, hati-hati. Nah kita tidak boleh main, ya nanti tidak enak, tidak bisa begitu. Banyak firman Tuhan yang harus kita bisa praktekkan. Tapi kan kalau tidak pernah diberitakan kan nggak tahu. Ya, jemaat mungkin belajar, cuman kan oh gembalanya nggak ngomong ya biarin aja. Ya.
Nah, kita belajar di sini. Saya punya kewajiban menyatakan A ya A, bukan A aksen ya, bukan apalagi B, A ya A. Yang kita bilang A itu pun belum tentu 100% sesuai kehendak Bapa Yahweh. Tetapi at least ya kita berusaha semampu mungkin kita melakukan apa yang tertulis. Nah, kita belajar ya, khusus ibu-ibu hati-hati. Kau udah dengar, oh nanti ibadah, nanti di luar tempat ibadah ya nggak apa-apa. Nah, di luar tempat ibadah ada pengangkatan nih. Kalau laki-laki atau perempuan, wah hati-hati. Ya maaf ya ini. Kadang-kadang di tempat ibadah ya nggak pakai lah. Tapi di luar tempat ibadah, nah, kalau di luar tempat ibadah pengangkatan terjadi, jangan-jangan kau nggak terangkat gara-gara celanamu. Ya, saya sebenarnya peringatan, jangan sampai salah, ya. Karena kalau hanya di tempat ibadah engkau kelihatannya bagus, di luar sana itu namanya munaf. Nah, kita harus berhati-hati. Kita belajar ya, itu memang proses. Karena saya pernah memberitakan ini bukan itu kira-kira 15 tahun, hampir 20 tahun yang lalu. Di satu daerah di Jawa Tengah. Ketika saya beritakan, wah geger. Ada saya dengar seorang jemaat, waduh saya nggak punya pakaian rok. Semuanya celana panjang. Ada seorang ibu. Saya dapat laporan, waduh Pak, itu gara-gara berita itu ada seorang ibu. Dia nggak punya rok Pak, dia pakai celana panjang, akhirnya sekarang dia bingung. Ya saya nggak tahu, yang penting saya hanya beritakan apa yang tertulis. Engkau mau ikut, puji Bapa Yahweh. Engkau tidak mau ikut, puji Bapa Yahweh. Yang penting saya beritakan, dan saya tidak akan menerima apa yang tertulis dalam Yehezkiel 3 ayat 18. Nah, kita kan sedang belajar. Ya, jangan memalingkan diri dari kebenaran, kata firman Tuhan. Ya, baik atau tidak baik waktunya, mari kita belajar sama-sama, saudara dan saya bergandengan tangan. Sama-sama kita melayani. Ya, kalau ada yang kurang jelas tanya, ya, tanya. Karena ketika saya berbicara begini, mungkin ada yang kurang jelas. Ya tanya, kan banyak waktu. Dalam pengajaran saya berikan kesempatan tanya. Bukan saya hebat, tidak, tapi Roh Bapa Yahweh yang ada di dalam saya akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sehingga kita sama-sama bertumbuh menuju kepada kebenaran. Ya, sehingga tidak mudah tergoyahkan. Kalau dasar hidup kita adalah Torah yang benar, tidak akan mungkin tergoyahkan. Yesua berdiri dalam Torah yang benar. Dia sendiri Torah, sehingga walaupun dia diejek, dihina, bahkan dibunuh oleh mereka yang menamakan diri ahli Torah, dia tidak bergeming. Dia tetap nyatakan A ya A, B ya B. Dia tidak memperdulikan akan dagingnya. Nah, itulah kehendak Bapa Yahweh. Nah, bila sebentar kita memperingati hari di mana Dia sudah menyelesaikan tugasnya untuk keselamatan saudara dan saya. Ya. Ingat, Dia sudah menderita untuk kita. Berkali-kali saya himbau, bacalah firman. Nah, firman yang saudara dan saya baca, itulah pegangan hidup kita. Sehingga kita tidak gampang terpengaruh. Hati-hati dengan apa yang kita dengar, kata Ibrani pasal 2 ayat 1. Perhatikanlah apa yang kita dengar, supaya jangan kita tersesat. Karena guru-guru palsu sekarang dengan media sosial yang ada, wah mengumbar segala macam. Dengan segala macam bukti-bukti yang mereka perlihatkan seolah-olah benar. Ingat ya, kecanggihan teknologi bisa merubah gambar-gambar segala macam untuk membuat orang percaya bahwa apa yang dia maksud untuk dinyatakan itu bisa diterima, tetapi pada akhirnya bisa menyesatkan orang yang kalau tidak hati-hati membaca dan menerima hanya begitu saja. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan, saya punya kewajiban. Jangan sampai salah dalam mendengar.
Jangan sampai kita terperangkap dengan apa yang kita tangkap dengan indera kita. Karena itu firman Tuhan katakan, ya, latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah itu berguna untuk hidup sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Dan saya sangat percaya ketika kita berdiri kokoh dalam kebenarannya, ingat, dia akan menjadi pembela kita. Dia akan berjalan di depan kita dan dia akan mengurung kita dengan kebenarannya. Sehingga tidak ada satu kuasa panas jahat yang dapat menjamah kita. Sehingga dengan demikian orang lain bisa melihat. Kalau saudara dengar kesaksian-kesaksian tadi kan, setan pun akan lari. Setan tahu siapa orang pilihan Tuhan. Dia tidak pernah bisa mendekat. Tetapi dia berusaha. Ingat ya, ada tertulis, dia mengaum, tapi dia nggak menerkam. Dia mengaum. Begitu kita gentar, kegentaran itu melanggar firman. Takut bukan kepada Bapa Yahweh, itu melanggar firman. Takut ada celah, itu dia sikat. Bisa ditangkap maksudnya. Ya. Karena itu ketika dia mengaum, usir dia dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Tidak ada ketakutan. Tuhan hanya mengajarkan saudara dan saya takut kepada Bapa Yahweh. Haleluya, amin.